Bedong bayi bisa bikin dislokasi panggul. Oke. Mari kita bahas lebih lanjut. Jadi ayah bunda, kondisi ini disebut dengan DDH atau Development Dysplasia of the Hip. Nah, seringkali disebut juga sebagai dislokasi panggul pada bayi. Nah, sebenarnya kondisi ini sudah bisa terjadi sejak bayi ada dalam kandungan, kemudian bisa juga terjadi saat proses kelahiran, dan bisa juga terjadi di tahap-tahap awal kehidupan baby kita. Mari kita bahas lebih dalam. Jadi, DDH ini atau dislokasi panggul tadi bisa terjadi karena beberapa hal. Nah, anatomi sendi panggul bayi itu berbeda dengan orang dewasa. Bisa kita lihat di sini perbedaannya ya. Jadi ketika di X-ray, panggul bayi ini terlihat aneh. Karena apa? Karena sebagian besar atau banyak tulang-tulangnya yang masih menjadi tulang rawan. Nah, tulang rawan ini sangat mudah sekali bergeser. Jadi kita lebih spesifik lagi, bagaimana kondisi dislokasi panggul itu tadi terjadi? Nah, panggul itu tadi terdiri dari acetabulum atau mangkok dan head of femur atau bonggol. Nah, pada perkembangan yang normal, seharusnya acetabulum dan juga head of femur ini tadi menempel seperti ini, kemudian memberikan tekanan satu sama lain seiring berjalannya waktu dan pertumbuhan bayi. Ketika tulang mengeras, nah keduanya ini akan saling mengunci atau tidak mudah terlepas. Tapi pada beberapa kasus, head of femur ini bisa saja bergeser atau bahkan terlepas dari tempatnya. Dislokasi panggul ini tuh ada 3 grade ayah bunda. Jadi yang pertama, ini head of femur, dia hanya bergeser sedikit dari acetabulum dan tidak dapat bergeser lagi meskipun diberikan tekanan yang banyak. Grade kedua, head of femur ini bisa bergeser jauh ketika ada tekanan besar, tapi juga bisa kembali lagi ke tempatnya. Grade 3, head of femur ini bisa bergeser sangat jauh dari tempatnya dan tidak bisa kembali lagi. Apa sih yang menyebabkan kondisi dislokasi ini? Nah, sebenarnya kondisi ini tuh masih belum ditemukan penyebab pastinya. Tapi ada beberapa faktor resiko yang bisa menyebabkan terjadinya DDH atau dislokasi panggul pada bayi tadi. Beberapa faktor resikonya diantaranya yaitu genetik. Nah, jadi bayi yang memiliki saudara, orang tua, atau bahkan kakek nenek yang mengalami DDH itu akan memiliki resiko terkena juga yang lebih besar daripada bayi yang tidak memiliki riwayat keluarga. Kemudian yang kedua adalah bayi perempuan. Kenapa bayi perempuan? Nah, jadi ketika proses melahirkan, seorang ibu itu akan mengeluarkan hormon yang namanya hormon relaksin. Nah, hormon relaksin ini memberikan efek ibu ini menjadi lebih rileks dan otot-otot panggul ibu menjadi lebih lemas atau lebih lentur sehingga memudahkan proses keluarnya bayi dari jalan lahir. Sementara bayi perempuan ini ternyata lebih sensitif terhadap hormon relaksin dibandingkan bayi laki-laki, sehingga otot-otot panggul bayi perempuan juga ikut melemas sehingga sendinya bisa mudah bergeser ketika proses kelahiran, terutama apabila bayinya lahir dengan cara sungsang. Kemudian yang ketiga adalah faktor lingkungan. Nah, ayah bunda siapa yang masih suka bedong bayi rapat-rapat nih? Katanya biar nanti jalannya lurus, biar kakinya lurus nggak bengkok-bengkok. Jadi jangan salah persepsi ya bunda. Kaki bengkok, kaki O, kaki X itu terjadi karena faktor genetik, bukan karena faktor pembedongan. Pembedongan yang terlalu kuat ini justru malah dapat menekan hip baby. Nah, harusnya posisinya seperti ini, malah akhirnya jadi seperti ini. Malah justru bisa berakibat fatal karena penekanan yang terlalu kuat pada bedong tadi dapat menggeser kepala femur tadi dari tempatnya, keluar dari tempatnya. Karena acetabulum baby ini masih sangat dangkal dan nanti kalau sesuai dengan tempatnya dia akan semakin dalam dan mengunci. Tapi apabila dia tidak pada tempatnya, maka akan terjadi dislokasi tadi atau yang disebut dengan development dysplasia of the hip. Bagaimana cara untuk mencegahnya? Nah, ayah bunda jangan khawatir ya. Bagi ayah bunda yang memang sudah memiliki riwayat keturunan DDH atau dislokasi panggul tadi, bisa segera mengecek babynya saat baby baru lahir. Semakin dini ditangani atau semakin cepat ditangani, maka kemungkinan untuk baby sembuh dan tumbuh dengan normal juga semakin tinggi. Kemudian kita jauhi juga faktor pemicunya seperti pembedongan yang terlalu ketat tadi ya. Pembedongan yang baik adalah pembedongan yang masih memberikan ruang untuk baby bergerak sedikit agar badannya tetap dalam posisi anatomisnya. Nah, jadi jangan terlalu ketat-ketat, senyamannya saja supaya bayi merasa hangat tapi juga tidak tertekan sehingga posisinya masih seperti seharusnya. Ayah bunda juga bisa melakukan pengecekan sendiri pada waktu proses menggantikan popok bayi. Ayah bunda bisa lihat nih seperti gambar
di atas ini. Nah, Bunda bisa bedakan apakah lutut kanan dan lutut kiri ini tingginya sejajar ataukah lebih rendah sedikit. Nah, kebanyakan ini terjadi pada panggul sebelah kiri ya. Kemudian bisa dilihat juga di lipatan paha bagian bawah, apakah lipatan paha bagian sebelahnya itu lebih banyak daripada lipatan paha yang satunya. Nah, ketika kaki baby diluruskan, ayah bunda juga bisa perhatikan apakah panjang kaki baby kita sama ataukah justru panjang sebelah. Nah, apabila baby ini sudah proses berjalan gitu ya, ayah bunda bisa amati waktu dia proses berjalan. Apakah jalannya ini terpincang-pincang karena kakinya kan panjang sebelah tadi ya. Nah, apabila ayah bunda menemukan tanda-tanda tadi, maka jangan ditunda lagi, segera bawa pada fasilitas kesehatan, bisa bawa ke dokter spesialis anak untuk kemudian mendapatkan penanganan yang lebih lanjut lagi. Bisa jadi nanti akan diarahkan untuk melakukan USG untuk lebih memastikan apakah memang terjadi dislokasi pada panggul baby ayah bunda. Kemudian bisa juga nanti dokter memberikan rujukan kepada fisioterapi. Maka fisioterapis akan memberikan beberapa intervensi seperti mobilisasi pasif, stretching, kemudian penguatan otot-otot panggul, manipulasi, elektroterapi, dan lain sebagainya dengan tujuan untuk mengembalikan bonggol sendi yang tidak pada tempatnya tadi sehingga bisa masuk kembali di tempatnya. Nah, pemasangan alat mungkin juga diperlukan. Ini seperti post-leg harness yang di atas seperti ini. Nah, ini dipakaikan pada anak di bawah usia 6 bulan. Kemudian apabila bayi sudah berusia lebih dari 6 bulan, maka bisa dipakaikan gips atau hip abduction brace seperti ini, karena baby berumur 6 bulan lebih itu lebih aktif ya ayah bunda. Jadi alat seperti ini lebih aman dan nyaman digunakan untuk baby berusia lebih dari 6 bulan. Nah ayah bunda, jadi itu tadi ya penjelasan tentang development dysplasia of the hip atau dislokasi panggul yang terjadi pada bayi. Nah ayah bunda jangan lupa tadi faktor resikonya adalah genetik, bayi perempuan, dan juga ada beberapa faktor lingkungan. Apabila ayah bunda memiliki riwayat genetik, segera lakukan pemeriksaan sejak dini. Kemudian apabila ayah bunda memiliki anak perempuan, memang tidak semuanya yang mengalami ini adalah bayi perempuan, tapi sebagian besar adalah bayi perempuan. Apalagi apabila bayi perempuan ini terlahir secara sungsang dan anak pertama, maka ayah bunda bisa lebih memperhatikan lagi. Kemudian ayah bunda jangan lupa menghindari faktor pemicunya seperti memberikan pembedongan yang terlalu kuat kepada baby tadi. Apabila ayah bunda menemukan tanda-tanda DDH pada baby ayah bunda, segera bawa ke fasilitas kesehatan karena lebih dini ditangani maka persentase untuk sembuh akan lebih tinggi dan resiko untuk kambuh juga lebih sedikit. Baik ayah bunda, sampai jumpa di edukasi selanjutnya.